Ini hutan dan Wilbert Ye mengikuti petunjuk sinar putih dan berlari sepanjang jalan, dan akhirnya dia terhenti di depan hutan yang cukup luas. Aroma obat yang kuat menyebar, membuat Wilbert Ye menyadari. Hutan ini sama sekali tidak sederhana, kemungkinan besar ini adalah hutan dan. Dia melangkah maju, memetik sebuah daun hijau, menciumnya sedikit, seketika menunjukkan ekspresi bahagia, ini benar-benar dan, bahkan daunnya saja memiliki aroma obat, sepertinya ada banyak harta di sini. Wilbert Ye segera bergegas ke tengah hutan, di mana pohon emas kecil benar-benar tumbuh, batang pohon itu berwarna emas, dan bahkan puluhan daun itu berwarna emas. Luar biasa, ternyata itu adalah pohon dan. Wajah Wilbert Ye sedikit tergerak, melihat pohon dan emas, ada keinginan untuk memetik dan mengambilnya. Apa ini? Hazel Luo mengikuti Wilbert Ye dan sangat terkejut ketika dia melihat pohon emas. Ini adalah pohon dan. Wilbert Ye berbalik, melihat ke hutan lebat di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, hutan ini disebut hutan dan, karena tanah ini penuh dengan energi spiritual. Hutan wewangian yang harum, dan ketika dupa dan ini dikumpulkan untuk menyatu dengan energi spiritual tanah, pohon dan ini akan tumbuh. Pohon dan dibagi menjadi 3 warna, yang mewakili tingkat pohon dan. Pohon dan terendah berwarna oranye, dan pohon dan menengah berwarna toska. Sedangkan pohon dan tingkat tinggi, berwarna emas. Wilbert Ye menepuk-nepuk seruling giok putih di pinggangnya. Dia tidak menyangka itu akan sangat berguna. Dia baru saja masuk dan menemukan harta yang begitu besar. Dengan adanya pohon dan ini, setelah menyerap energi spiritual di dalamnya, kesadaran spiritualnya akan pasti lebih kuat. Aku akan mengambil pohon ini terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita baru membaginya setelah kita pergi? Wilbert Ye tidak ingin mereka berdua mengalami perdebatan, jadi dia menyarankan. Mereka berdua tidak mempermasalahkan, lagi pula Wilbert Ye dulu yang menemukan ini. Bahkan jika Wilbert Ye tidak membaginya sama sekali, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Hei, nak, kamu merentangkan tanganmu terlalu cepat. Namun, saat Wilbert Ye hendak mengambil pohon emas, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan Wilbert Ye dan ketiganya berwaspada, kemudian mereka melihat sekelompok orang datang melalui hutan. Wilbert Ye tampak acuh tak acuh, jika bukan karena pengekangan sekte bela diri Ling Qiao, Proton Wei benar-benar bukan apa-apa di matanya. Nak, jangan ganggu pohon dan, pergi dari sini sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ganggu. Maksud dari Proton Wei sangat jelas, dia ingin mengambil pohon dan emas sendirian. Karena efek pohon dan emas sangat kuat. Jika digunakan untuk memurnikan racun, racunnya akan lebih kuat. Wilbert Ye meraih pohon dan dengan satu tangan, membuka lapisan otot dan pembuluh darah, dan langsung mencabut pohon dan emas, kemudian memasukkannya ke dalam tas Qiankun. Begitu pohon ramuan emas menghilang, aura di sekitarnya menjadi lebih lemah. Hazel Luo dan Wulda Zhou diam-diam merasa itu sangat luar biasa. Pohon ramuan emas ini benar-benar bukan barang biasa. Wajah Proton Wei langsung berubah. Tindakan Wilbert Ye sama saja dengan mengabaikan keberadaannya. Di mana dia harus meletakkan wajahnya sebagai tuan muda kedua dari sekte racun. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi jika kamu bersikeras mencari kematian, kamu tidak boleh menyalahkanku. Proton Wei melambaikan tangannya, dan ada 3 sosok melompat dari belakang, semuanya mendarat di depan Wilbert Ye dan yang lainnya. Bunuh dia, dengan perintah. Mereka bertiga menyerang serempak, dan serangan mereka semua menuju Wilbert Ye. Wilbert Ye mengangkat lengannya dan menebas. Serangan dari ketiga orang itu rapuh seperti kertas tisu yang terkoyak. Kemudian Wilbert Ye menghentakkan kakinya, dan telapak kakinya yang terbungkus kekuatan spiritual menyapu wajah ketiga orang itu. Kemudian mereka bertiga terangkat. Bang, bang, bang. Mereka bertiga berguling di udara, dan kemudian jatuh dengan keras di tanah. Ketiganya sangat lemah. Ketika mereka hendak berdiri lagi, mereka masing-masing memiliki jejak merah di wajah mereka. Sampah.
Proton Wei memarahi, ketiga bawahan ini secara pribadi dilatih olehnya, dan mereka sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan tingkat pengecoran nadi tingkat pertama. Tanpa disangka, mereka dipukuli oleh Wilbert Ye dan dipermalukan. Proton Wei, kita tidak memiliki banyak kebencian. Aku menyarankanmu untuk tidak menargetkan aku, jika tidak kamu akan menerima akibatnya. Wilbert Ye mencoba membuat Proton Wei memahami situasi saat ini. Tetapi Proton Wei tidak menanggapi dengan bok dan malah semakin marah. Wah, tahukah kamu betapa pentingnya wanita wilayah barat yang kamu lepaskan ke sekte racunku? Apakah kamu tahu apa arti resep racun 7 harta berharga aneh? Apakah kamu juga tahu apa pohon dan emas di tanganmu? Harta karun. Kamu ingin aku menyerahkan? Kurasa kamu sedang bermimpi. Proton Wei tidak menyerah sama sekali. Dia melangkah keluar dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Tingkat pengecoran nadi ke-6. Wah, dengan kekuatanku di tingkat ke-6 tingkat pengecoran nadi, akan mudah untuk membunuh kalian bertiga. Jadi aku tetap menyarankanmu untuk patuh dan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna. Proton Wei menunjukkan senyum haus akan darah, saat dia melihat Wilbert Ye dan yang lainnya, seolah-olah serigala lapar melihat mangsanya, ingin melompat dan menggigit tanpa ragu-ragu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Wilbert Ye tidak takut sama sekali, matanya penuh semangat juang. Nak, kamu akan menyesal telah menyinggung sekte racunku. Proton Wei menunjukkan tatapan seram, membalik telapak tangannya, kabut hitam memenuhi telapak tangan, dan kekuatan yang berkumpul di satu tempat sangat ganas. Proton Wei ini memang ahli dalam menggunakan racun, dan racun memenuhi tangannya. Wilbert Ye merenung, Proton Wei bekerja keras pada seni racun ini. Cici, kabut hitam berkumpul di satu tempat, dan bau racun yang kuat membuat orang muntah. Ambil nyawamu. Proton Wei menamparkan Wilbert Ye. Tatapan mata Wilbert Ye dingin, dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan spiritualnya, kemudian nyala api melilit telapak tangannya, menderu ke arah Proton Wei dengan kekuatan yang kuat. Cici. Ketika kabut hitam beracun bersentuhan dengan tinju api, gumpalan gas gelap berubah menjadi tengkorak ramping dan melayang di udara. Nak, hentakan racunku tidak mudah dilawan. Proton Wei tersenyum, dia telah direndam dalam kolam racun selama 3 bulan. Dia diracuni di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan mempraktekkan hentakan racun ini, yang secara khusus mengikis kekuatan spiritual. Begitu bersentuhan dengan lawan, racunnya akan hilang. Langsung mengikis ke dalam tubuh lawan, sampai organ dalam diserang racun, orang ini akan mati. Meskipun hentakan racun akan kuat, itu tidak tahan api. Telapak tangan Wilbert Ye bergetar, dan sekelompok api merah terang seperti darah meraung menjadi api, benar-benar membakar racun hitam Proton Wei. Bagaimana ini mungkin? Proton Wei merasa takut, dengan telapak unsur beracun ini, dia telah melompati dan membunuh banyak master. Tetapi tanpa diduga, dia terpana oleh Wilbert Ye. Wilbert Ye mencibir lagi dan lagi, tinjuan apinya berasal dari ilmu bela diri 9 harimau. Aku Wilbert Ye mengambil pohon dan emas ini di tas Qian Kun hari ini. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa datang dan mengambilnya dariku. Selama kamu memiliki kemampuan, pohon dan emas akan menjadi milikmu. Setelah dia selesai berbicara, Wilbert Ye maju selangkah, memancarkan aura, menyebabkan Proton Wei dan yang lainnya gemetar. Nak, jangan berpuas diri. Ketika kamu menyinggung sekte racunku, kamu harus berpikir bahwa kamu akan segera mati. Aku, Proton Wei, akan menunjukkan belas kasihan padamu hari ini dan memberimu beberapa hari lagi untuk hidup. Proton Wei mendengus dingin, berbalik dan pergi, dan Kari Wu Yuan yang ada di belakangnya, menatap Wilbert Ye dengan kejam. Setelah diabaikan oleh Wilbert Ye, dia hanya bisa melarikan diri dengan marah. Dia pergi begitu saja. Ini bukan gaya tuan muda kedua dari sekte racun. Hazel Luo berkata sambil tersenyum. Wilbert Ye menatapnya dan berkata dengan serius, Proton Wei cukup kuat. Alasan mengapa dia menyerah begitu cepat bukan karena dia tidak punya cara,
tetapi karena dia berpikir bahwa dia sekarang menggunakan banyak energi untuk berurusan dengan seorang anak yang hanya memiliki tingkat pembekuan darah ke-6. Sebagai tuan muda kedua dari Sekte Racun, takutnya tidak akan ada yang akan mempercayai hal ini. Aku mendengar bahwa Proton Wei adalah orang yang kejam. Jika kamu menyinggung perasaannya hari ini, kamu pasti akan mati jika bertemu dengannya di masa depan. Wulda Zhou juga menyadari bahwa kemalangan Wilbert Ye tampaknya sedikit lebih besar. Wilbert Ye tidak menganggapnya serius asteris, tidak masalah. Bagaimanapun telah menghasilkan banyak uang, dan tidak takut akan masalah lain. Melihat penampilan Wilbert Ye yang santai, tak satu pun dari mereka bisa mengatakan apa-apa lagi. Setelah Proton Wei pergi, Wilbert Ye mengeluarkan pohon dan emas dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku awalnya ingin membagi harta ini nanti, tetapi karena sekarang aku telah menyebabkan masalah, dan harta itu tidak aman jika disimpan tempatku, jadi ayo kita bagi sekarang. Wilbert Ye memandang pohon emas dengan mata berapi-api. Harta semacam ini hanya dapat dikenali oleh mereka yang mengetahui produknya. Jika orang lain melihat ini, mereka mungkin tidak tahu kegunaannya. Hazel Luo dan Wulda Zhou memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Pohon dan emas ini bahkan menggerakkan hati Proton Wei, itu pasti sangat luar biasa. Pohon dan adalah barang bagus. Wilbert Ye mengaktifkan kekuatan spiritualnya, mengaduk 28 daun emas di atas, dan memberikan kepada Hazel Luo, tersenyum, satu orang satu, ini milikmu. Begitu banyak. Hazel Luo berkata dengan terkejut. Tidak banyak. Wilbert Ye memandangi pohon ramuan emas dan menjelaskan, 28 daun hampir tidak dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Hal-hal ini diakumulasikan berdasarkan kuantitas, dan tidak memiliki 100 atau 10 daun pada dasarnya tidak efektif. Setelah mengatakan itu, Hazel Luo menyimpan semua 28 daun. Wulda Zhou, ini milikmu. Wilbert Ye menggulung 28 daun lagi dan memberikan kepada Wulda Zhou. Mata Wulda Zhou penuh dengan kegembiraan, dan dia mengambilnya dengan kedua tangan. 28 keping yang tersisa adalah milikku, juga cabang dan batang ini, tetapi semuanya milikku. Wilbert Ye tahu bahwa pohon dan emas penuh dengan harta karun. Batang kecil dan beberapa cabang yang bengkok jauh lebih berharga daripada daunnya. Tetapi Wulda Zhou dan Hazel Luo tidak dapat menggunakannya. Wulda Zhou dan Hazel Luo saling memandang, keduanya tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan, kamu yang menemukannya, secara otomatis ini menjadi milikmu, aku sangat senang bisa mendapatkan daun emas ini. Tidak ada dendam terhadap apa yang mereka berdua katakan, yang persis seperti yang diharapkan Wilbert Ye. Banyak tim telah hancur karena distribusi harta yang tidak merata. Ada banyak hal seperti membunuh rekan satu tim. Wilbert Ye tidak ingin ini terjadi. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan pohon dan emas ini, kita harus masuk lebih dalam dan menemukan lebih banyak harta karun. Ketika kita datang ke sini, kita tidak bisa hanya mengambil beberapa daun dan kembali. Apa? Tepat saat kelompok itu hendak pergi, Wilbert Ye secara tidak sengaja melihat sesuatu yang berkilauan di mana pohon dan emas ditarik keluar. Wilbert Ye berjalan ke lubang kecil, mengulurkan tangan dan mengambil sepotong besi yang tampak sangat sederhana, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Dia memegang lembaran besi dengan erat di telapak tangannya dan menggunakan kekuatan, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, meskipun lembaran besi ini sederhana, selalu berkilau sesekali, yang terlihat cukup ajaib. Hazel Luo dan Wulda Zhou secara alami tidak mengetahui hal ini, tetapi Wilbert Ye selalu memiliki perasaan samar bahwa itu pasti tidak biasa. Gunung Tianyun ini sangat besar, mungkin ini adalah kesempatan untuk menemukan sepotong besi sederhana di lubang yang dalam di mana pohon dan emas tumbuh. Setelah menyimpan lembaran besi, Wilbert Ye pergi dengan percaya diri. Mengaum. Namun, tepat ketika mereka bertiga keluar dari hutan, ada raungan keras di depan mereka. Kemudian Wilbert Ye melihat seorang pria yang tampak agak kurus melarikan diri dengan cepat, tetapi di belakangnya ada guncangan.
Badak raksasa hitam dengan tubuh sepanjang 10 meter memiliki mata merah, dan dengan liar mengejar pria kecil di depannya seolah-olah telah memakan obat, terlihat seperti musuh yang telah coati selama 800 tahun. Selamatkan, selamatkan aku bisa memberimu informasi tentang harta karun itu. Pria kecil itu melambaikan tangannya, ketika dia melihat Wilbert Ye dan yang lainnya, dia merasa akhirnya menemukan penyelamat. Ternyata itu adalah badak berkulit besi di tingkat pengecoran nadi ketujuh. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya? Harus diketahui bahwa binatang tingkat pengecoran nadi ketujuh memiliki peran yang sangat penting. Misalnya, badak berkulit besi ini memiliki darah yang kejam, begitu mulai menjadi gila, bahkan tingkat pelancar energi pengumpul Yuan mungkin tidak dapat menghentikannya. Wilbert Ye berjalan, dimanapun dia lewat, dedaunan berjatuhan gemerisik, membawa embusan angin. Mengambil langkah, gemuruh semakin keras. Mundur. Tinju Wilbert Ye yang terbungkus api tanpa basa-basi membanting sisi badak berkulit besi, dan bahkan menjatuhkannya ke tanah. Binatang itu berguling-guling di tanah, menghindar dengan panik. Ho, ho, ho. Badak berkulit besi yang tersungkur ke tanah menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan matanya menjadi merah darah setelah melihatnya. Ini benar-benar kekuatan darah yang kejam. Di antara binatang roh, ada banyak kekuatan darah, tetapi beberapa di antaranya adalah kekuatan darah bawaan lainnya, dan kekuatan darah ini adalah salah satu garis keturunan bawaan. Kemarahan akan membuat badak berkulit besi kehilangan sifatnya, dan begitu tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia akan berubah menjadi binatang pembunuh. Dan kekuatan darah bawaan adalah kekuatan darah termudah diaktifkan dalam pertempuran. Selama tubuh kesakitan dan hati marah, itu bisa menjadi kejam. Badak berkulit besi di depannya telah mengaktifkan kekuatan darah bawaan dengan marah. Badak berkulit besi yang marah berdiri dengan ledakan, dan seluruh tanah mulai bergetar. Kembalilah, binatang gila.